Mengkaji, meneruskan kajian kita yang kemarin yang telah kita sampaikan tentang sekulerisme dalam Islam atau sekulerisme virus penyakit yang sedang menjalar di muka bumi ini, baik di sini, di Indonesia, di mana-mana. Ini virus yang oleh semua negara sudah merasakan tidak nikmatnya dengan virus tersebut. Virus ini disebut dengan sekulerisme, menjauhkan umat dari nilai-nilai agama, baik dalam urusan politik, dalam urusan kenegaraan, dalam urusan agama, baik dalam urusan pendidikan, baik dalam apapun, dalam setiap lini kehidupan. Memang tujuan mereka adalah untuk menjauhkan nilai-nilai agama. Karena memang bahasa mereka begitu. Kami mungkin tidak menjauh, kami tidak menginginkan kalian keluar dari agama, tapi kami menginginkan kalian keluar daripada nilai-nilai Islam atau nilai-nilai agama tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah berkata dalam surat Ali Imran ayat 85 itu, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kemudian Allah kata juga dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang sangat-sangat populer oleh sebagian ulama, berbeda pendapat tentang pemahaman ayat ini, bukan pemahamannya, tentang sebab nuzulnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan juga kepada kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha bagi kalian agama Islam. Ini penting Bapak Ibu untuk dipahami. Ada yang mengatakan, para ulama Quran itu mengatakan, ahlul Quran mengatakan ayat ini adalah ayat yang terakhir kali turun. Tapi ada juga yang mengatakan pada ayat yang lain, seperti Imam As-Suyuti, kalau saya tak salah dalam tafsirnya itu, dalam kitabnya itu mengatakan yang terakhir kali turun dalam perbedaan pendapat para ulama itu salah satunya adalah ayat Al-Yawma akmaltu lakum. Apa maksudnya kata para ulama? Hari ini kata, ini menunjukkan bahwa kondisi ketika ayat ini dibaca itu para sahabat Nabi sedih. Al-Yawma Nabi berdiri. Kalau saya tak salah Nabi berdiri di atas mimbar, kemudian Nabi sampaikan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina." Para sahabat-sahabat Nabi bergembira sangat dengan kondisi ayat ini. Berbahagia karena Allah telah menyempurnakan agama itu bagi mereka, bagi kita. Tetapi ada salah satu di antara sahabat Nabi yang menangis terisak-isak. Ketika sedang menangis terisak-isak di antara orang-orang yang sedang berbahagia. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, "Mengapa pada saat orang-orang berbahagia engkau menangis?" Kemudian beliau sampaikan, "Kalaulah sudah kesempurnaan agama Allah berikan kepada kita," kata dia, "berarti tandanya risalahnya Nabi selesai." Artinya apa? Nabi akan meninggalkan kita. Inilah pemahamannya yang dirasakan oleh beliau, bahwa menangisnya dia bukan hanya karena kepergian Nabi saja, maka akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Dalam satu kitab, judul buku itu namanya Armageddon. Yang pernah baca buku itu? Armageddon pernah Ibu baca, Ibu? Belum ya? Nah, di dalam buku Armageddon itu, yang nomor pertama sekali, tanda datangnya hari kiamat kecil itu, tanda datangnya hari kiamat kecil, itu yang pertama adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, meninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahirnya Nabi itu tanda datangnya hari kiamat,
maka meninggalnya Nabi juga bagian daripada bagian daripada tanda datangnya hari kiamat. Meskipun kecil. Tetapi para ulama, para sahabat Nabi ketika itu yang tahu kondisi ini menangis. Apa yang dia tangisi? Yang pertama yang dia tangisi adalah akan perginya orang yang mereka cintai, orang yang agung, yang maksum bagi mereka, orang yang sangat mereka cintai, mereka temani, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka orang yang dicintai itu yang sangat dicintai, bahkan lebih dicintai daripada diri dia sendiri. Kata Nabi dalam riwayat yang lain itu, yang ada 3 perkara yang ada dalam diri seseorang. Kalau 3 perkara ini kata Nabi ada dalam diri seseorang, dia berhak mendapatkan wajada fihi halawatul iman. Dia berhak mendapatkan manisnya iman. Salah satu di antaranya an yakuna Allah wa rasulah ahabbu ilaihi. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada diri dia sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada kitab berjudul Al-Wala' wal Bara'. Al-Wala' wal Bara'. Buku ini sangat tenar di kalangan para ulama. Ini tentang loyalitas seorang muslim dan mukmin kepada mukmin yang lain. Dalam kitab tersebut juga membahas bagaimana seorang mukmin itu bisa cinta terhadap saudara seiman dia. Nah, salah satunya adalah yang pertama itu tentang halawatul iman tadi. Orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang diri dia sendiri. Nah, ini yang agak sulit hari ini nampaknya. Nah, ketika Nabi dicaci, dimaki dan dihina, Nabi mungkin tak ada masalah. Hari ini tak ada Nabi, umat mukmin pun tak berani nak marah. Umat mukmin pun mungkin marah tapi tak berani berbuat apa-apa. Ketika Nabi dicaci dan dimaki, bahkan yang mencaci dan memaki justru juga orang-orang yang muslim, orang-orang yang berada dari agama yang pernah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kunci keimanan yang disebut dengan dalam hadis tersebut bagaimana kita mencintai Nabi dan Rasulnya lebih. Nah, apa yang dicintai daripada Nabi? Sunnahnya. Hari ini kita tidak ketemu dengan Nabi, tapi cara kita cinta kepada Nabi adalah akhlak kepada Nabi. Kemudian iman kepada Nabi, kemudian akhlak kepada Nabi. Itu cara kita cinta. Nah, salah satu bentuk akhlak kepada Nabi itu adalah sunnah-sunnah Nabi. Menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Nah, kebalikannya adalah kebencian seseorang terhadap Nabi berarti dia sedang tidak menyukai sunnah-sunnahnya Nabi, atau disebut dengan ingkar sunnah, atau mengingkari sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk salah satu orang-orang yang memperolok-olok sunnah Nabi adalah orang yang mengingkari dan tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Orang yang tak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi, dalam satu sisi dia sampai pada tingkatan ingkar. Itu orang-orang yang mengolok-olok sunnah Nabi. Dan ini hati-hati. Dan orang yang mengolok-olok sunnah Nabi, kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab dia Salasuna Alamatan lil Munafik, 30 tanda orang munafik yang pernah kita bahas dulu. Itu salah satu tanda dari 30 itu adalah mempermainkan dan mengolok-olok sunnah Nabi. Itu tanda orang munafik. Tandanya munafik apa? Munafik besar, bukan munafik kecil. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu dengan semua yang diturunkan oleh Allah dan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kokohkan diri kita untuk bismillah istiqamah dalam menjalankan kebaikan. Nah, ayat yang turun tadi itu dipahami oleh para sahabat, pertama bahwa Nabi akan meninggal. Itu kesedihan yang ditangkap oleh para sahabat. Yang kedua, tidak ada lagi orang yang akan memperbaiki kesalahan. Kalau selama ini kata sahabat, kalau ada yang salah tinggal datang sama Nabi, Nabi kata, ini yang betul begini, yang salah begini. Sehingga nampak tahu benar salah itu. Tidak perlu cari-cari kemana-mana, tinggal datang kepada baginda Nabi. Yang kedua, sekarang Nabi tak ada lagi.
Kata para sahabat, kalau Nabi sudah meninggal, tak ada lagi. Maka apa yang harus dilakukan? Para sahabat masih ada. Ketika sahabat Nabi masih ada, masih bisa bertanya kepada para sahabat. Ketika sahabat Nabi dianggap juga baik, di apa yang dilakukan oleh sahabat, itulah yang dilakukan oleh Nabi. Karena sahabat Nabi melakukan mesti diketahui oleh Nabi. Sahabat Nabi tidak akan melakukan sesuatu apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Baik dalam konteks ibadah. Singkat cerita, meninggal para sahabat, dari sekian banyak nama-nama para sahabat tadi, kemudian muncul tabi'in. Tabi'in masih baik, masih bermunculan orang-orang yang saleh pada saat itu. Orang-orang yang saleh pada masa pada masa tabi'in itu bermunculan. Ada namanya Hasan Al-Basri, ada namanya Faid Kasani dan lain sebagainya. Muncul orang-orang saleh dari segala bidang. Hilang tabi'in, naik tabi'in. Pengikut-pengikut yang saleh dari orang-orang yang saleh, tabi'in. Tersisa, hilang tabi'in, tersisa al-ulama, warasatul anbiya, para ulama yang mewariskan titah Nabi, yang betul-betul dipegang, yang benar-benar memegang. Kemudian Nabi berbicara dalam hadisnya yang ditakutkan oleh para ulama, yang ditakutkan oleh sahabat Nabi dalam hadis Nabi yang kemudian itu adalah yurfa'ul ilma wa yathbutul jahlu, kata dia, kelak yang ditakutkan itu bukan itu. Apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan adalah diangkatnya ilmu, maka ditetapkannya kebodohan. Artinya apa? Ulama mengatakan orang-orang ulama yang saleh naik sedikit demi sedikit. Naik itu artinya apa? Meninggal. Satu persatu ulama yang saleh meninggal, ulama yang baik meninggal. Yang tersisa apa sah? Yang tersisa adalah al-jahlu yathbutul jahlu. Tersisa lagi kebodohan saja. Artinya yang bermunculan adalah orang-orang yang merasa pintar, orang-orang yang pura-pura pintar, orang-orang yang memang sok pintar, dan orang-orang yang kemudian bodoh. Orang bodoh di sini banyak artinya. Salah satu pemahaman kebodohan tersebut, mereka mengerti tapi tak menjalankan. Mereka mengerti tapi tak menjalankan. Itu termasuk dalam kategori orang yang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang tak mengerti sama sekali, tak tahu dan tak menjalankan. Yang kedua, orang yang menjalankan tanpa ilmu, juga dalam kategori kebodohan. Yang ketiga, orang yang mengerti tapi tak menjalankan. Yang terakhir, yang paling baik itu bukan bodoh. Dia mengerti dan dia menjalankan, maka tak masuk dalam kategori. Dan masuk dalam kategori bodoh ada tiga. Satu, dia memang tak mengerti sama sekali, karena memang tak pernah belajar dan lain sebagainya, dikategorikan bodoh, al-jahlu. Yang kedua, orang yang bodoh tersebut adalah orang yang menjalankan tanpa ilmu, melakukan sesuatu tanpa ilmu. Yang ketiga yang disebut dengan mereka tahu tapi mereka tak menjalankan apa yang mereka ketahui. Ketika kebodohan itu yang merajalela, maka yang muncul yang seperti itu. Apa yang ditakutkan oleh mereka? Kesesatan. Kesesatan yang ditakutkan. Dallun mudillun yudilluhum. Kesesatan yang akan menyesatkan mereka. Maka ada satu hadis yang disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab. Hadis ini mauquf. Mauquf itu berarti sampai kepada para sahabat tapi tak sampai kepada Nabi. Tapi derajat hadis ini sahih. Hadis ini tak sampai ke Nabi tapi sampai kepada para sahabat, tapi oleh para ulama hadis kata hadis ini sahih. Thalathun yahdumunal Islam, yahdumunad din. Tiga perkara yang akan menyebabkan Islam ini hancur. Tiga perkara yang menyebabkan Islam ini hancur. Yang pertama, zallatul alim. Zallatul alim. Artinya apa? Ulama, orang alim yang tergelincir. Tergelincir baru bahasa di situ. Yang kedua, jidalul munafiq bil Quran. Orang-orang yang munafik yang memperdebatkan Al-Quran, orang-orang bodoh yang berdebat dengan Quran. Orang-orang bodoh, orang-orang munafik yang berdebat dengan orang lain menggunakan Quran.
Kemudian yang ketiga, a'immatul mudillin au hukmul a'immah al-mudillin. Artinya apa? Hukum-hukum pemerintah yang menyesatkan. Para pemangku kebijakan yang mengambil kebijakan tapi kebijakannya salah. Orang-orang hakim yang keputusan hakimnya salah. Orang-orang ulama yang memberikan fatwa yang sesat dan lain sebagainya. Kata Umar bin Khattab 3 perkara. Sehingga dalam riwayat yang lain, inna akhwafa ma akhafu ala ummati a'immatul mudillin, kata Umar bin Khattab. Yang paling ditakuti oleh Nabi kelak di akhir zaman itu adalah a'immatul mudillin. Orang-orang, para ulama, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, katanya. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ditakutkan oleh para sahabat. Ternyata apa yang ditakuti oleh para sahabat tersebut disinggung oleh Buya Hamka dalam kitab tersebut. Bermunculan orang-orang yang pura-pura mengerti. Bermunculan orang-orang yang sok mengerti. Bermunculan orang-orang yang mengerti tapi menyesatkan. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Sehingga kata Buya Hamka, keberhati-hatian umat muslim di akhir itu penting. Memperkokoh akidah di akhir zaman itu sangat penting. Ya sebenarnya tidak harus di akhir zaman, tapi cobaan terberat itu ya di akhir zaman. Makanya orang yang hidup di akhir zaman itu ibarat hidup di atas hidup seperti memegang bara api. Kalau tak pandai cara memegangnya terbakar. Itulah yang sulit. Seperti orang yang berada di atas ujung tanduk, kalau salah langkah tergelincir. Sama. Inilah posisi kita hari ini Bapak Ibu. Hanya hari ini kita berusaha mencari tempat terbaik di mana yang betul-betul bisa kita mempertahankan akidah dan keimanan kita. Kalau tidak ya ikut terjerumus pula kita. Nah sementara satu sisi, kata Ustadz Umar Mita itu menukil dari hadis Nabi, di sekeliling kita sedang menggerogoti kita. Di sekeliling kita sedang mengajak kita berperang. Tapi bukan dengan cara berperang pakai senjata, tapi mereka sedang menggerogoti kita dengan cara-cara yang memang menurut mereka sedang ampuh untuk menjajah umat Islam itu. Melalui tangan-tangan umat muslim itu sendiri. Itulah uniknya hari ini Bapak Ibu. Banyak orang-orang muslim tapi anti dengan keislaman. Banyak orang-orang muslim tak suka dengan nilai-nilai Islam. Artinya secara tidak langsung mereka sedang menikmati keberhasilan mereka menjajah umat Islam tanpa harus mengotori tangan mereka. Caranya adalah mereka menghancurkan Islam dengan umat muslim itu sendiri. Zallatul alim, orang Islam. Al-munafik, masih beragamakan Islam. A'immatul mudillin, masih orang-orang muslim. Artinya ketiga-tiga ini yang menghancurkan Islam, kata Umar bin Khattab. Mereka semua dari golongan orang-orang Islam. Tapi siapa mereka yang punya loyalitas terhadap siapa? Terhadap musuh-musuhnya Allah. Orang-orang tiga ini punya loyalitas kepada siapa? Musuh-musuhnya Allah. Siapa musuh-musuhnya Allah? Aduwullah. Yang pertama kafir. Yang kafir tersebut yang menentang Allah. Tidak ada orang kafir yang suka sama Allah, itu tak ada. Sampai kapanpun orang kafir tak akan suka dengan Allah. Karena kalau dia beriman kepada Allah, dia otomatis masuk Islam. Ini penting untuk dipahami. Yang kedua orang munafik, yang memang tidak suka dengan nilai-nilai Islam tadi. Itu musuh, adu. Jelas, aduwullah, musuh-musuhnya Allah. Dan sedang berada di antara kita dengan menggerogoti kita. Hanya tujuannya untuk meruntuhkan nilai-nilai Islam tadi. Nah, kemarin kita sampai pada nomor yang ke-8. Bukti nyata bahwa munculnya orang-orang yang memang tidak suka dari orang-orang yang cerdas, yang pintar, atau yang menyesatkan. Seorang profesor menuliskan buku dengan judul Apakah Al-Quran kalamullah atau kalam Nabi? Ya itu bagi kita bu kalamullah. Tapi bagi dia belum tentu. Ternyata dia ragu dengan kalamullah. Bahkan wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Tak ada satu pun yang diucapkan oleh baginda Nabi itu hawa nafsu Nabi tak ada. Itu mesti wahyu. Lah kok bisa ada yang hadisnya dhaif? Kok bisa hadisnya palsu? Itu tergantung pada oknum-oknum yang mendapatkan hadis dari Nabi.
Apa benar dia mendapatkan hadis? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Sehingga kualitas atau derajat hadis tadi ada dhaif, ada hasan, ada palsu, ada benar, ada sahih. Itu tergantung kepada yang mendapatkan hadis. Ada orang-orang yang ngaku dapat hadis tapi dia tak pernah. Ada orang-orang yang pelaku maksiat tapi mengaku dapat hadis. Hari ini kan dah banyak. Jangankan mendapatkan hadis, mengaku mendapatkan wahyu saja banyak. Ya, dah ngaku dapat wahyu pula dia kan. Dan itu banyak. Bukan hanya di sini saja. Di India terus sebar luas orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu dengan model agama yang berbeda. Tapi dia kata saya dapat dari Tuhan yang satu, wahyu. Nah, ini penting. Nah, yang kedelapan yang kemarin kita bahas dalam kitabnya Buya Hamka, orang-orang sekuler itu, salah satu virus yang paling berbahaya saat ini adalah sekulerisme, yang oleh Buya Hamka yang kedelapan karakter mereka adalah ketidaksukaan mereka terhadap Islam. Mereka kata bahwa Al-Quran bukan wahyu, melainkan karangan Muhammad saja. Dan ini Bapak Ibu saya temukan tadi malam dalam pembahasan Ustadz Adi Hidayat. Dalam pembahasan Ustadz Adi Hidayat tentang Al-Quran. Kata beliau pada masa dahulu sudah ada orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata Al-Quran ini budaya Muhammad. Mereka kata Al-Quran ini karangan Muhammad. Mereka kata Al-Quran ini tulisan Muhammad, tipu daya Muhammad. Itu bahasa mereka. Dan bahasa ini kemudian pernah diulang dalam website eramuslim.com yang sempat ketika itu juga diganggu. Artinya tidak boleh lagi website itu muncul karena mungkin kekerasan atau kerasnya pembahasan di dalam itu. Tapi sekarang sudah muncul kembali. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orientalis pada tahun 2015 itu, seorang orientalis dari Inggris menemukan lembaran Al-Quran yang dia kata adalah ditemukan 200 tahun sebelum Muhammad. Jadi dia dapat lembaran kertas yang berisikan Al-Quran. Kemudian orientalis ini lakukan uji coba untuk melihat manuskrip tersebut di Inggris. Di Inggris itu tidak usah khawatir Bapak Ibu. Itu percetakan Al-Quran pertama kali di situ. Satu-satunya percetakan terbaik waktu itu di Inggris. Bukan di tempat Islam. Di Saudi itu baru. Di Indonesia ada di Palembang. Itu tempat percetakan Al-Quran. Tapi di Inggris itu sudah dari dulu. Termasuk yang pertama. Termasuk pertama kali percetakan Al-Quran di situ. Jadi apa kata orientalis tadi? Ditemukan lembaran Al-Quran 200 tahun setelah mereka uji coba manuskrip tersebut. 200 tahun sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya adalah mereka mengakui keberadaan Al-Quran itu. Itu yang pertama. Berarti mereka mengakui. Tetapi negatifnya adalah mereka mengatakan bahwa Muhammad pembohong. Muhammad penipu, kata mereka. Kenapa? Ketika Muhammad berbicara tentang wahyu yang turun dari Allah kepada dia, yang dia sampaikan secara satu persatu kepada para sahabat dia, itu bohong, kata dia. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran sudah ada 200 tahun. Artinya kedua-duanya ada nilai, baik nilai positif ataupun negatif. Positifnya mereka mempercayai Al-Quran, itu saja. Tetapi negatifnya mereka mencuci otak kaum muslimin. Terkhusus orang-orang Islam yang belajar ke sana dengan nalar logika ketika teruji secara ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu ingatkan kalimat ini baik-baik. Teruji secara ilmiah. Hari ini banyak hal-hal yang tak bisa dinalar oleh akal itu harus diuji dengan ilmiah. Kalau tak ilmiah, tak bisa masuk akal, tak usah diterima. Tapi begitukah? Itu cara mereka untuk menggerogoti nilai-nilai agama. Jadi di dalam agama kan banyak yang tak sesuai dengan nalar. Di dalam agama banyak yang tak sejalan dengan akal. Salah satu bantahan yang paling unik itu terhadap hal-hal yang tidak masuk akal dalam Islam itu sangat unik, kata dia. Ini dalam bantahan dalam pertikaian para teologi. Apa kata dia? Salah satu kebodohan umat Islam itu adalah
Ketika dia sholat, kemudian dia kentut. Yang kentut tempatnya berbeda, yang wudhu tempatnya beda, kata dia. Loh iya itu. Kata itu kalau dinalar dengan akal tak masuk itu Bapak Ibu. Kenapa dia wudhu sementara yang kentutkan pantatnya, kata dia. Kenapa yang dibasuh muka? Itu kalau orang yang tak mengerti tak jadi. Sehingga ada pemahaman kami tidak wudhu. Wudhu itu salah. Yang betul itu apa? Mandi. Karena semuanya dapat basah, kata dia. Termasuk pantat-pantat tadi. Saya bilang ini kacau kalau ini memang paham-paham seperti ini. Tapi memang ada paham-paham yang seperti ini itu muncul. Kenapa? Karena menggunakan akal tadi. Rasionalisme. Kelompok-kelompok rasionalisme yang ingin selalu meninggikan akal. Dan ini sederhana. Sehingga terjadi perdebatan dalam dunia teologi untuk saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Caranya begitu. Sehingga ditanya kepada umat muslim, mengapa kalian batal wudu tapi yang dibasuh, kalian kentut tapi yang dibasuh adalah muka, tangan, kepala, tapi tidak yang tempat keluarnya angin, gitu deh. Ini Bapak Ibu harus cari jawabannya sendiri. Kalau dicari jawabannya nggak akan ketemu, Pak. Sulit mencarinya. Nalar logika itu nggak akan sampai. Karena ini yang disebut dengan ibadah ghaira mahdah. Ibadah ada dua, mahdah dan ghaira mahdah. Yang ini yang harus kita pahami. Dipahami secara nalar logika, itu yang sulit. Ketika ayat Al-Quran berbicara tentang kiamat, dinalar dengan akal tidak akan sampai. Orang kiamatnya belum terjadi. Coba ditanya tentang kiamat. Kapan kiamat? Al-Quran berbicara tentang kiamat yang akan datang. Berarti Al-Quran meramal, kata dia. Ini bahasanya orang-orang liberal itu begitu. Apa kata orang liberal itu? Di dalam Al-Quran kan ada tentang kiamat, kata dia. Berarti Allah sudah meramalkan, Al-Quran sudah meramalkan sesuatu, kata dia. Berarti Al-Quran peramal juga itu, kata dia. Nah, ini bahasa yang kalau kita tak tahu jawabannya agak sulit menjawabnya, Bapak Ibu. Sampai di sini pahami, Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu yang begini. Sehingga kalau kita berbicara kepada mereka tentang mukjizat, tidak masuk di akal mereka. Berbicara tentang mukjizat itu tidak masuk. Sehingga mereka melihat betapa kuatnya doktrin Islam itu terhadap umat muslim itu kencang. Sehingga mereka inginkan doktrin-doktrin seperti ini berkurang sedikit demi sedikit. Sehingga tak ada lagi orang-orang yang mendoktrinkan Islam secara nilai. Tapi cukup doktrinkan Islam saja tapi kurang pelakunya. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun, itu target mereka. Banyak orang-orang berbicara tapi tak menjalankan. Itu target mereka. Baik, itu nomor 8. Nah yang 9, kata Buya Hamka, Islam yang masuk ke Indonesia. Ini mesti bahasa ini sudah lama disampaikan Buya Hamka. Islam yang masuk ke Indonesia bukanlah asli dari Arab. Nah ini bahasanya Buya Hamka. Dalam tulisan kaum sekuler itu, beliau kata Islam yang masuk ke Indonesia bukanlah asli dari Arab, melainkan melalui India. Dan Islam India itulah yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sinkritisme dan mencocok-cocokkan. Jadi ini bantahan. Jadi sekarang ini kan pemahamannya begitu. Islam Nusantara, Islam India, Islam Arab, Islam Mesir. Ini kalau semuanya punya Islam masing-masing, mana Islam yang benar? Islam Madinah. Nanti Saudi, kami kan berbeda juga dari Madinah kata Mekah. Kami Islam Mekah lah, kata dia. Dan Islam Thailand. Padahal tak begitu. Ini hanya sebatas pemahaman yang mereka buat. Jadi konteks Islam Nusantara, Islam apapun itulah namanya, itu sebenarnya bagian daripada perbuatan mereka untuk merusak Islam. Jangan pernah terpedaya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Tapi apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk meninggikan Islam itu, tetap mereka akan terus meredupkannya. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sekalipun benci, kata Allah mereka, tetap aku akan mempertahankan Islam. Makanya bahasa ini yang kemudian dipertahankan ketika Raja Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Singkat jawaban Abdul Muttalib. Kalau kau nak hancurkan Ka'bah, hancurkan. Yang penting kembalikan dulu kambing-kambingku.
Yang diminta Abdul Muthalib itu cuma kambing, biri-biri dia. Datang Abdul Muthalib kepada Raja Habasyah sebagai tokoh yang terkenal ketika itu, dia datang. Aku cuma mau minta kambing-kambingku. Urusan kalian dengan Ka'bah uruslah. Dia punya Tuhan sendiri, kata dia. Nah, coba bayangkan, sampai kaget Raja Habasyah itu, kata Raja Habasyah, ini orang pemimpin kok aneh, kata dia. Kok yang dipahamnya ada kambing dia aja, kata dia. Akhirnya kambing-kambing itu dikembalikan. Karena memang kesepakatannya tidak ada penjarahan tentang itu. Dia cuma pengen menghancurkan Ka'bah. Tapi ketika dihancurkan, yang jaga ada. Sama, Islam itu begitu. Orang mungkin bisa menghancurkan Islam, tapi Islam tetap eksis, tetap ada, nggak mungkin hilang. Di belahan sana, di sini hancur, di belahan sana masih ada yang baik. Begitu juga Al-Quran. Tidak akan mungkin begitu saja sirna, tidak. Kata Allah dalam Al-Quran itu, ketika Allah menciptakan para penghafal Al-Quran, dia berarti tandanya Allah tidak menginginkan Al-Quran itu hancur gitu. Artinya apa? Allah munculkan para penghafal Al-Quran. Hari ini sekian banyak pondok pesantren tahfidzul Quran dengan metode yang berbagai macam ragam. 6 bulan 30 juz, 3 bulan 30 juz. Di tempat Ustaz Mustafa itu tafakuh itu juga di beberapa tempat dengan metode yang berbeda. Artinya semakin banyak penghafal Quran, semakin kuat mereka meredupkan nilai-nilai Al-Quran, semakin banyak para penghafal Quran yang datang dengan gaya yang berbeda-beda. Artinya apa? Ketika Islam mereka seriusi untuk menghancurkan dia, satu sisi Allah juga kemudian memunculkan. Allah tak mungkin tidur. Allah tak mungkin tidur. Yang dipahami umat hari ini adalah Allah tak berkuasa. Kita ambil contoh. Kenapa ini bahasanya kaum liberal itu? Kalau memang Tuhan kalian berkuasa, kenapa tidak menangkan Palestina? Wah, ini bahasanya Bapak Ibu. Dan ini perdebatan yang lama ketika gejolak Palestina yang dulu, Pak. Sampai berani orang-orang mengatakan demikian. Apa kata dia? Kalau memang Tuhan kalian berkuasa, kenapa tidak menangkan Palestina? Kalau betul Palestina itu tempat suci, kata dia, kenapa tidak dimenangkan? Nah, ini bahasa dia. Tapi satu sisi mereka lupa. Sampai hari ini mereka tak berhasil menaklukkan Palestina tersebut. Yang harus kita petik dari mereka begitu. Betapa kuatnya perjuangan mereka mempertahankan kehormatan agama, kehormatan tempat tinggal mereka, rumah ibadah mereka, Baitul Maqdis. Yang juga punya kita, bukan punya mereka. Kita. Mereka pertahankan sampai tetes darah terakhir. Yang di belahan lain masih banyak yang mohon maaf menjatuhkan nilai-nilai Islam. Umat Muslim. Maka satu sisi kita perlu memahami konteks itu. Kita berjuang Bapak Ibu. Hari ini kita berjuang. Betul-betul berjuang. Sekulerisme itu tidak akan berhenti. Sampai betul-betul kita mau mengikuti mereka. Dan akhirnya apa? Kita jadi budak mereka. Kita jadi budak mereka. Ketergantungan kita dengan mereka. Apa yang terjadi dengan Turki itu sudah harusnya menjadi persoalan bagi kita. Apa yang terjadi dengan Singapura harusnya kita bisa perhatikan itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di situ Pak. Mereka menginginkannya gitu. Kita ikut mereka gitu. Nanti tidak ada lagi orang ibu-ibu yang pokoknya kami Muslim, mau kami pakai kerudung atau tidak terserahlah gitu. Tengok Arab tuh Bapak Ibu, sudah joget-joget ketinjak-ketinjak dia sudah senang mereka. Kami lepas dari kongkongan kata dia. Itu bahasanya mereka, kami lepas dari kongkongan. Berarti selama ini mereka di penjara. Artinya apa yang mereka maksud? Kami lepaslah kongkongan pemikiran kami gitu. Jadi ketika pemikiran mereka sudah terbuka bebas, wah mereka bahagianya seperti keluar daripada sangkar. Ibarat binatang yang dikokong ketika keluar seperti itu. Itu rasanya nikmat sekali. Gitu. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi mereka sudah mulai berbuat sebebas sedemikian rupa. Ke-10 kata Buya Hamka. Di sekolah-sekolah, ini agak menyinggung sedikit. Di sekolah-sekolah Katolik sekarang diadakan mata pelajaran sejarah yang memuji kedatangan Belanda, menaklukkan Aceh sebab orang Aceh itu fanatik. Jasa pendeta Isaac Tenu dan Verback lebih ditonjolkan. Dan dalam mengajarkan sejarah kekejaman Portugis di Maluku, peperangan Sultan Khairun dengan Portugis dan pengkhianatan gubernur Portugis, pendeknya usaha memutarbalikkan sejarah Indonesia dalam buku-buku pelajaran Nasrani telah dimulai lebih hebat setelah Indonesia merdeka.
Tidak usah jauh itu Bapak Ibu. Saya pernah bawa buku itu ke sini. Judul bukunya Distorsi Sejarah yang dilakukan oleh. Jadi pemutarbalikan sejarah itu sudah terasa. Sudah terasa. Seperti yang pernah kita sampaikan beberapa poin itu tentang sejarah. Yang diputarbalikkan itu adalah masalah penjarahan. Bukan penjara ya, tapi penjarahan barang-barang atau yang disebut dengan apa namanya? Mereka datang ke penjara, Belanda datang ke sini ngapa? Mau ngambil rempah-rempah. Itu pemutar, itu sejarah yang paling kolot itu. Mereka datang ke sini cuma mengambil rempah-rempah, itu memang sejarah yang salah itu dan diajarkan. Tapi pada hakikatnya tidak begitu. Banyak dalam sejarah-sejarah kebudayaan Islam pun banyak yang tidak lengkap Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sehingga memang mohon maaf ketika itu yang terjadi, ya kita mengikuti. Karena mungkin dulu banyak yang tidak mengerti gitu. Sehingga ketika mereka tidak paham bahwa tujuan mereka adalah agama, itu menjadi poin penting bagi kita, pengetahuan kita yang kurang. Sehingga mereka tujuannya dapat, agama dapat, semuanya dapat. Sehingga rempah-rempah dia dapat, kemudian emasnya dapat, kemudian agamanya pun dapat. Habis. Terus apa yang tersisa untuk kita gitu? Perjuangan. Hari ini perjuangan. Maka tak salah ketika kita mengatakan, Umar bin Khattab pernah mengatakan dalam hadisnya tadi, Zalatul alim. Islam itu akan dihancurkan oleh 3 perkara. Zalatul alim, tergelincirnya orang alim. Ketergelinciran orang alim itu bisa kita maknai Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan ketergelinciran orang alim? Ya tergelincir bukan karena hanya lidah saja. Hawa nafsu. Kalau 1 M itu kecil. Tapi kalau 1 T itu bisa beli apapun gitu. Jangankan donat, lebih dari donat pun bisa dibeli. 1 T. Ya mungkin kalau cuma 1 sekian miliar, 1 miliar aja sudah banyak yang tertipu, apalagi 1 triliun. Artinya apa? Mereka datangkan itu. Cara mereka begitu. Mereka beli ulama-ulama kita dengan itu. Sehingga ketika mohon maaf, ketika itu sudah mereka dapatkan, habis. Di sekitar Kemal Atatürk itu bukan tidak ada orang alim. Ada banyak di sekitar Kemal Atatürk. Tapi mengapa mereka tak mampu merubah itu? Ya karena apa? Kemal diam. Kejadian itu serupa Bapak Ibu. Ketika Raja Romawi mengatakan, kalau kalian pengen aman, kalau gereja-gereja pengen aman, ikuti perkataan saya. Apa yang terjadi? Kalau pengen aman. Kalau tak aman kami tutup. Pilih mana? Pilih aman. Dan itu terjadi oleh Paulus 6. Disampaikan. Sama Bapak Ibu. Hari ini begitu. Kalian mau diam apa tidak? Sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap ulama muncul. Sehingga muncul persepsi-persepsi. Sehingga muncul pula tutup Majelis Ulama Indonesia. Betul ya Bapak Ibu ya? Mereka tak percaya lagi dengan Majelis Ulama. Mereka anggap Majelis Ulama Indonesia ini dan lain sebagainya dengan citra yang buruk, sehingga muncul kelompok-kelompok yang ingin mengatakan tutup Majelis Ulama Indonesia. Nah, coba bayangkan sampai mereka serius sekali untuk menghancurkan kita, sampai Majelis Ulama pun ingin mereka. Yang meminta siapa? Bukan non-Muslim, orang Islam itu sendiri. Yang meminta orang Islam itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai di sini pahami keseriusan mereka dalam menghancurkan kita. Sekarang sudah mereka pegang semua. Pendidikan mereka sudah masuk di kementerian mereka, di Kementerian Agama mereka sudah masuk. 2 poinnya, pendidikan dan Kementerian Agama mereka sudah masuk. Tergantung sekarang pemangku kebijakan. Kalau pemangku kebijakan juga sudah dimasuki dan disusupi dan disisipi, selesailah. Maka hari ini kita ambil contoh misalkan satu daerah yang mempertahankan nilai-nilai keislaman dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang baik. Pokoknya kami punya kebijakan yang islami misalkan. Itu mesti jadi musuh itu. Mesti jadi musuh. Kenapa? Karena mereka tak suka. Ketika satu daerah memunculkan kebijakan yang pro dengan agama, itu diperangi. Kenapa kok diperangi? Itu meruntuhkan program-program tadi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Baik. Nah, yang pertama virus yang kemarin kita sampaikan liberalisme sudah. Sekulerisme sudah.
Dan yang terakhir itu ada nama virus pluralisme. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi Bapak Ibu. Pluralisme. Apa virus pluralisme tadi? Plural. Kita ini majmuk Bapak Ibu. Semua agama ada. Buddha, Hindu, Kristen. Konghucu, Bahai, dan lain sebagainya. Islam ada 6. Apa kata mereka yang disebut dengan pluralisme itu? Kalau plural saja kita dituntut untuk kita dituntut mengakui keberadaan agama-agama ini. Itu tak salah, karena memang keberadaannya secara undang-undang terukur, ada. Tetapi pemahaman di balik plural itu bukan itu. Yang dimaksud dari plural itu ada pluralisme. Mengakui kebenaran agama-agama yang lain. Itu yang bermasalah. Hari ini virus penyatuan umat itu dengan begitu. Dengan dalih yang sesungguhnya akhirnya pluralisme itu. Dalihnya apa? Toleransi. Sampai sini pahami Bapak Ibu. Itulah muncul pemahaman moderasi agama. Itu ibu-ibu pasti paham tuh. Karena Kemenak yang punya kegiatan itu. Moderasi beragama. Modernisasi juga begitu. Jadi Bapak Ibu, tapi ini agak apa sedikit. Jadi suatu ketika saya ngisi acara moderasi agama di salah satu universitas di Riau ini. Jadi ketika sedang mengisi, dan itu sedang rame-ramenya moderasi agama itu, moderasi beragama. Jadi ketika sedang mengisi seminar itu, dia ada 2 golongan, 2 kelompok. Kelompok pertama selesai. Ketika kelompok yang kedua, itu panitianya datang. Apa kata panitianya? Pak Ustadz, jangan keras-keras ya. Loh, saya tanya, kenapa Pak? Saya bilang, loh ini kan kita harus sampaikan. Saya bilang, iya tapi jangan keras-keras. Kenapa? Yang mau wisuda itu polisi Pak. Oh gitu ya, saya bilang. Tapi karena sudah terlanjur naik apanya, ya sampaikanlah. Akhirnya panitia yang kena tegur. Nah, itu dia. Jadi tidak bisa. Jadi pemahaman moderasi beragama itu pemahaman yang memang dibangun oleh mereka dalam konsep penyatuan umat. Jadi kita dituntut untuk bisa bersatu. Ya tak ada masalah. Islam juga tidak pernah menolak untuk bersatu. Tapi yang dalam sejarah yang mengkhianat siapa? Perjanjian Hudaibiyah jelas. Yang mengkhianati siapa? Piagam Madinah yang sampai saat ini tertulis secara resmi yang mengkhianati siapa? Sampai Bani Tamim diusir oleh Nabi dari Madinah. Kenapa diusir dari Madinah? Karena mereka berkhianat. Yang melakukan kerusakan mereka. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka hari ini itu sudah dilakukan pada masa Nabi masih hidup. Bayangkan dari rumah ke rumah ketok pintu, Muhammad itu penipu. Ayo kita kembali kepada agama nenek moyang kita. Ayo kembali kepada agama nenek moyang kita. Agama itu lebih benar. Itu mereka yang mereka lakukan ketika Nabi Muhammad masih hidup. Apalagi Nabi Muhammad sekarang sudah tiada. Lebih daripada itu mereka lakukan. Sehingga memang mereka tidak suka. Kebencian kaum munafik terhadap baginda Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya Nabi, yang disebut ketika itu dengan kaum munafik Yasrib itu jelas. Mereka tak pernah suka dengan Nabi. Karena mereka salah satu penyebabnya adalah mereka tidak terima Nabi datang ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti agama nenek moyang mereka tersingkirkan. Yang ketiga, yang paling unik lagi, jabatan mereka mesti jadi taruhan. Artinya apa? Kekuasaan. Sama, hari ini begitu. Hari ini begitu. Kondisi kita hari ini itu digrogoti oleh sekian banyak orang yang menginginkan persatuan dengan dalih toleransi. Apa maksudnya toleransi? Kita harus bersatu, harus bisa memahami, harus bisa membuat satu konsep yang semua orang bisa bergandeng tangan. Lihat Bapak Ibu di televisi, Habib Ja'far menggandeng, itu di televisi, ditontonkan di depan umum. Ya tak ada masalah karena bergandeng tangan itu. Yang penting laki-laki dengan laki-laki, asalkan jangan laki-laki dengan perempuan. Tapi apa misi di belakang itu? Yang harus kita pahami misi daripada belakangnya itu. Sampai di sini pahami Bapak Ibu. Berat Bapak Ibu.
Pluralisme itu, penyatuan-penyatuan itu adalah cara mereka yang paling tinggi dengan sekian banyak metode yang akan mereka buat untuk menyatukan kita semua agar, mohon maaf, endingnya adalah kita mengakui kebenaran itu. Dengan bahasa apa? Semua agama itu sama, mencari Tuhan yang satu, hanya saja jalan menuju Tuhan yang satu itu berbeda-beda. Artinya apa? Kita akan mengatakan kebenaran agama yang lain, sehingga apa yang terjadi? Sama-sama masuk surga meskipun berbeda agama. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Masa begitu Bu Ustaz? Ya begitulah keadaannya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi para penggiat-penggiat yang melawan arus liberalisme, sekulerisme, pluralisme keliling. Tapi apa yang terjadi? Bersikeras untuk merubah. Ya memang harus dengan sabar keliling untuk merubah pemahaman-pemahaman demikian. Karena pada hakikatnya pemahaman itu salah. Tidak benar. Mau tidak mau di dalam agama kita, mau tidak mau. Innad dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam di. Jangan dirubah sejarah. Salah satu ketertipuan kita dalam sejarah agama Nabi Isa apa? Hari ini kita tahu Islam, dulu kita tahu Nasrani, Isa alaihissalam. Orang zaman dulu ngertinya Isa itu agamanya Nasrani. Majusi, Yahudi, itu agama yang punya nabi masing-masing. Artinya apa? Nabi-nabi itu beragamakan sesuai dengan porsi mereka. Ada yang bilang Yahudi, Majusi, Nasrani. Salah. Itu kesalahan yang paling fatal. Ternyata semua nabi itu beragama Islam. Baru tahu sekarang ini Pak, baru-baru ini. Dulu-dulu kita tak paham. Artinya distorsi sejarah yang dilakukan, mohon maaf, oleh kaum Islam dan pembodohan sejarah itu sudah terjadi. Makanya bahasanya distorsi sejarah oleh kaum. Dan itu betul Bapak Ibu, jangan salah. Ternyata mereka masuk dalam segala lini. Saya punya buku sejarah itu, Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau saya tak salah pengarang Ibnu Katsir. Dalam kitab itu Bapak Ibu, ada orientalis juga yang mengkritik buku tersebut. Namanya Montgomery Watt. Judul bukunya, kalau saya tak salah itu, Kejayaan Islam. Beliau mengkritik sejarah-sejarah Islam. Yang dikritik sejarah Islam. Orientalis mengkritik sejarah Islam. Pertanyaannya adalah, kemana ilmuwan Muslim? Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, apa hasil penelitian mereka? Hasil penelitian mereka mengatakan banyak sekali pengaruh Israiliyat yang terjadi dalam cerita-cerita sejarah, terkhusus sejarah-sejarah Islam. Dan itu mereka lakukan. Betul apa tak betul itu kita lihat beberapa sejarah. Selama ini kita paham Nabi 25. Selama ini kita paham malaikat berapa Bapak Ibu? Malaikat maut itu siapa namanya? Israel. Israel itu tidak pernah ada dalam sejarah. Nama malaikatnya cuma maut. Tak ada dalam sejarah baik hadis ataupun Al-Quran yang mengatakan malaikat maut itu namanya Israel. Tak ada. Tak ada Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf, nama istri Nabi Yusuf siapa? Zulaikha. Tak ada referensi yang sahih mengatakan istri Nabi Zulaikha. Yang cantik itu. Yang disebutkan dalam Al-Quran wanita salehah. Dalam hadis Nabi pernah ditemukan kalimat itu. Dan saya punya buku itu judulnya Israiliyat. Sekian banyak cerita-cerita Israel yang berada dalam buku-buku kita. Jadi Bapak Ibu, begitu cara mereka. Mereka apakan orang-orang Muslim yang belajar? Mereka bayar.
untuk merusak kita, masuk dalam nilai-nilai itu. Maka mohon maaf, hari ini kalau kita baca buku harus hati-hati, tengok percetakannya. Kalau tidak kita tertipu. Banyak sekali kita tertipu. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita pahami. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada apa sih Bu ya? Kita baru alhamdulillah. Senang kali lah saya Bu. Silakan. Ya. Jadi memang ya proyek lah. Ya kalau bahasa lainnya proyek. Saya sudah punya bukunya yang Kementerian Agama kan. Sebenarnya ada dua ibu-ibu, bukan hanya modernisasi, tapi moderasi dan modernisasi. Dua-duanya ada. Yang ada bukunya moderasi agama. Jadi memang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang perannya ibu-ibu, bapak-bapak yang guru ini besar. Kalau di pesantren ya ada juga, tapi memang agak sedikit terjaga gitu. Yang berat ini adalah di sekolah-sekolah umum Bapak Ibu. Jadi peran Bapak Ibu guru semua itu sangat penting. Kalau ada salah sampaikan. Ini yang salah ini begini Bapak Ibu, yang kita pentingkan dalam bukunya Pendidikan Agama Islam. Pernah ya Bapak Ibu dapat ya Pendidikan Agama Islam. Sekarang kan begitu, Pendidikan Agama Islam PAI. Perhatikan betul-betul pelajaran yang ada di Pendidikan Agama Islam. Yang salah mohon maaf. Ini saya dapatkan Bapak Ibu, saya dapatkan. 2 bulan yang lalu ada sekolah, salah satu sekolah di sini. Itu WA saya. WA. Apa WA-nya? Ustadz, tolong cari jawaban ini. Dia 3 yang ditanyakan itu. Mohon maaf, ternyata di antara 3 ini, ada 1 yang terindikasi Syiah. Bapak Ibu boleh tanya, di mana meninggalnya Ali bin Abi Thalib? Pertanyaan, tidak usah dijawab sekarang, pulang ke rumah cari jawaban itu. Nanti Bapak Ibu akan temukan 2 jawaban setidaknya. Di mana letak meninggalnya Ali bin Abi Thalib? Cari di antara kedua itu mana yang Syiah. Salah satu di antara itu jawaban yang benar dalam aturan itu, Pendidikan Agama Islam, sejarah kebudayaan Islam. Hati-hati itu Bapak Ibu. Dan saya jawab, saya cari di buku tuh. Tidak ada, tapi saya coba cek di buku Syiah. Ada dalam pemahaman Syiah itu, jawabannya itu. Saya bilang, wah ini unik. Jadi Syiah itu sangat serius. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, itu pemahaman. Ini judul bukunya Tafsir Sesat, karangan Fahmi Salim. Fahmi Salim ini kalau tak salah kakak kelasnya Ustaz Abdul Somad di Mesir. Membimbing umat mengawal akidah, distorsi Syiah di balik ajakan persatuan. Nah ini kejadiannya. Hari ini sudah kelihatan Bapak Ibu. Syiah itu serius. Dan itu mohon maaf Pak, 3 pertanyaan. Salah satu di antara 3 pertanyaan itu terindikasi Syiah. Terindikasi Syiah. Meskipun kami mendapatkan kebenaran sejarah itu di dalam buku Syiah, saya tak katakan mutlak itu Syiah, tapi saya katakan terindikasi Syiah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu hari ini perlu pintar. Termasuk guru-guru. Ya tak hanya guru-guru. Di rumah mohon maaf. Di rumah juga penting. Makanya hari ini berat pekerjaan ibu-ibu yang baru menikah ini berat. Harus belajar, harus mengerti. Rusaknya apa? Akidah Pak, rusaknya itu akidah, bukan yang lain. Tapi tidak mendinglah Pak Ustaz daripada rusak akhlak. Iya enggak bisa juga. Jangan ada mending-mendingin. Kalau udah rusak tuh enggak ada mendingnya itu Bapak Ibu. Ini bahasa-bahasa yang muncul tuh mendinglah daripada rusak akidahnya. Enggak ada, kedua-duanya sama. Enggak boleh rusak. Kalau rusak hancur kita. Sampai di sini paham ya Pak? Baik, saya kira tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Karena ini pertanyaan berat Pak Ustaz, kami perlu pencerahan gitu.
Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, cukup? Baik, kalau cukup kita berdoa kepada Allah. Oh, ada. Gimana Ibu? Betul. Enggak bisa ngapa-ngapa, betul. Bagaimana caranya itu? Kami tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Memang betul itu, Bu. Memang benar. Karena itu mohon maaf. Sekarang ada model lain. Artinya cara melawannya ada. Apa cara melawannya? Satu sisi itu masuk, ibu-ibu perlu memberikan pengetahuan di sisi yang lain. Di sisi yang lain. Oh, ini penting. Penting. Memang betul kata ibu itu tadi. Memang betul. Tapi satu sisi ibu-ibu, bapak-bapak yang guru perlu memberikan perhatian dan pencerahan pada sisi yang lain. Di luar konsep struktural tadi. Jadi secara formal silahkan, non formal masukkan Bapak Ibu. Sampaikan, tak ada masalah, sampaikan, harus. Harus. Contohnya adalah, ini contoh. Dalam buku sejarah itu, malaikat itu ada berapa? Malaikat ada berapa Bapak Ibu? Nama-nama malaikat ada 10, betul ya? Nah, sampaikan yang benar. Nama malaikat itu dalam hadis Nabi tidak 10. Banyak yang tahu. Caranya adalah cari tahu. Nama-nama Nabi 25, salah. Nabi itu ribuan. Yang benar sampaikan. Dalam hadis Nabi ribuan. Bukan cuma 25. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, ini salah satu cara kita untuk merubah yang salah. Insyaallah lain waktu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين افتح لنا أبواب البركة أبواب النعمة وأبواب المغفرة وأبواب المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته